Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kita kirim ke kota Cimahi, Jawa Barat ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami ya, Platinum City, atas satu buah unit Sony Xperia 5 varian Wi-Fi FP on warna merah ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya di Shopee kami atas satu buah unit Sony Xperia 5 varian Wi-Fi FP on warna merah ya, dengan kurir ID Express ya. Ini menggunakan kurir ID Express dengan nomor resi IDS 900 sekian. Oke, seperti biasa sebelum kita packing ya, kita akan review singkat unit yang akan kita kirim, yaitu Sony Xperia 5. Di deskripsi dijelaskan untuk kelengkapannya HP dan bonus ya. Bonusnya softcase bisa bekas bisa baru tergantung stok yang ada. Jika stok kosong maka akan dikirim unit only gitu ya. Mohon maaf agak pilek ya. Kelengkapannya ya sesuai dengan deskripsi. Kita ada HP dan softcase nya bekas seperti ini hardcase ya. Ini hardcase bekas tapi masih lumayan bagus ya, tidak ada yang pecah ya, aman seperti ini bonusnya. Kemudian kita jelaskan kondisi fisik ya, kita perlihatkan fisik bagian depan dulu seperti ini. Kita jamin untuk layar tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam ya. Ini layarnya belum ada tempered glassnya, belum ada hidrogelnya ya, seperti ini masih utuh layarnya. Kemudian untuk fisik bagian belakang juga saya kira juga masih mulus ya, original Docomo ya, versi Jepang ya, ini single SIM Docomo. Jadi varian Jepang itu ada Docomo, AU dan Softbank ya. Ini kebetulan yang varian Docomo. Kemudian kamera juga aman, tidak ada retak, pecah, jamur, noda di kamera tidak ada. Ada 3 kameranya, lensa utama, lensa zoom dan lensa ultrawide ya itu. Oke, ini untuk fisik bagian belakang. Untuk fisik bezel bagian samping saya kira juga masih lumayan mulus ya, seperti ini penampakannya. Karena ini varian yang FP on ya, jadi sidik jarinya masih berfungsi. Ini sensor ya, ini yang warna hitam sensor sidik jari masih berfungsi. Ini tombol power, ini shutter kamera ya, ini tombol volume masih berfungsi semuanya. Kalau yang sidik jarinya berfungsi harganya 1.850.000. Kalau yang FP off ya, di deskripsi ada varian FP off atau sidik jari off, itu harganya 1.700.000, jadi selisih 150.000. Perbedaannya hanya pada sidik jari. Untuk kemulusan LCD aman, tidak ada shadow, sama saja gitu ya. Kemudian kita lanjut ke sisi atau bezel bagian atas ya. Saya kira bagian atas juga masih mulus seperti ini, sebagian besar masih mulus ya. Kemudian kita lanjut ke sisi bagian samping sini, saya kira juga masih lumayan mulus. Ini tempat micro SD dan SIM card ya, ada slot 1 micro SD dan 1 SIM card. Ini sesuai dengan variannya Wi-Fi, artinya Wi-Fi only, hanya bisa pakai Wi-Fi, tetapi masih bisa dipancing pakai Indosat ya, masih bisa dipancing pakai Indosat. Bagaimana cara memancingnya? Cara memancingnya nanti kita kirim via DM ya. Kita sudah buatkan video tutorial cara pancing sinyal Indosat di HP yang sudah terblokir seperti ini. Nanti kalau lupa bisa diingatkan ya. Saya sudah buatkan video, saya upload di YouTube. Nanti saya kirimkan link tutorial cara memancing ya sinyal Indosat di HP yang sudah terblokir seperti ini. Kalau dirasa memorinya kurang ya, internalnya cuma 64 GB, bisa dikasih memori sampai 256 GB, saya kira juga masih mampu ya. Oke, kemudian untuk fisik bagian bawah seperti ini ya. Fisik bagian bawah saya kira juga masih lumayan mulus seperti ini ya, masih lumayan mulus. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan fisiknya. Kita lanjut ke penjelasan atau masuk ke pengetesan beberapa fungsi ya.
Kita masuk dulu kita masuk dulu ke touchscreen ya, kita cek touchscreen, kita pastikan HP-nya tidak ada yang tidak bisa disentuh layarnya seperti ini. Jadi kami sarankan, karena HP Sony ini super tipis ya, super tipis, dan bezelnya juga tipis, terus kemudian apa namanya ya, super tipis lah ya. Jadi kalau super tipis itu hardware di belakang sini ya, hardware di dalamnya itu kan otomatis saling berdekatan. Jadi saran saya kalau bawa HP tipis seperti ini jangan di celana jeans ya, nanti takutnya ketekan gitu ya, ketika kita duduk atau sila itu ketekan di celana jeans, nanti LCD nya bisa mati, bisa green screen, bisa green line, bisa ada garis seperti itu ya. Lebih baik masukkan dalam tas atau celana atau saku di atas ya, saku di baju atas lah, itu nggak apa-apa, tapi hati-hati kalau posisi membungkuk nanti jatuh. Kalau pergi, kalau bawa tas kecil itu bisa dimasukkan dalam tas ya. Itu cara menjaga HP biar awet ya. Kemudian kalau charging itu jangan sampai over ya, jangan sampai over charging. Misalkan di malam hari itu kita tidur, kita cas, pagi baru dicabut lah, seperti itu nanti merusak baterai ya, nanti itu merusak baterai karena overcharging ya. Karena HP lama itu proteksi overcharging itu belum teknologinya belum sebagus sekarang ya. Jadi overcharging, ditakutkan nanti overcharging. Jadi kalau misalkan malam misalkan jam 9 mau tidur gitu, HP kondisi lowbat, nggak apa-apa, nggak usah dicas. Nanti ketika bangun sekitar jam 5 itu baru dicas, nggak apa-apa ya. Paling jam 6 sudah penuh ya, jam 6 sudah penuh, mau berangkat kerja setengah 7 sudah penuh. Jadi ditakutkan overcharging dan berakibat pada baterainya, seperti itu. Oke, itu ya untuk touchscreen aman. Kita lanjut ke display. Display juga putih atau LCD, ini pengetesan LCD ya. Kita buktikan bahwa LCD tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada white spot ya, putih. Kemudian satu kali lagi tips ya, karena agak sulit ya merawat HP ini, jangan sampai over pemakaian ya, apalagi game. Jadi kalau panas, kalau misalkan untuk pemakaian yang berjam-jam, saya sangat menyarankan membeli pendingin ya, membeli cooler ya, membeli cooler banyak di marketplace, harga 50.000 juga banyak ya. Jadi nanti ketika HP terlalu panas, maka suhunya akan bisa didinginkan oleh cooler itu sendiri ya. Karena kalau terjadi overheat, terlalu panas, nanti bisa ke LCD ya, bisa ke LCD. Dan tahu sendiri LCD HP Sony tidak ada yang KW ya, jadi harganya mahal, 1 jutaan. Jadi sangat disarankan jika dipakai untuk kebutuhan yang non-stop berjam-jam, misalkan untuk live streaming atau untuk kamera yang video terlalu lama atau gaming, usahakan beli cooler ya. Kalau tidak bisa beli cooler ya bisa didinginkan dulu, ketika panas didinginkan dulu, nanti baru dipakai gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, ini warna merah.
bersih ya, kita pastikan layarnya bersih seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke LED ya, perhatikan pojok kiri atas ya, lampu menyala kedap-kedip LED notifikasi. Oke, kita lanjut ke speaker ya. Kemudian mikrofon, halo tes mikrofon bawah, halo tes 1 2 3 1. Halo tes mikrofon bawah, halo tes 1 2 3 1. Oke, sekali lagi mikrofon, halo tes mikrofon 1 2 3 1 tes 1. Halo tes mikrofon 1 2 3 1 tes 1. Oke ya, bisa. Kemudian kita lanjut ke kamera, kita cek kamera utama dulu, main kamera. Oke, bisa. Kemudian lensa 2 atau lensa zoom, ya bisa. Kita lanjut ke kamera 3 atau lensa ultrawide. Oke, bisa juga kamera depan atau front kamera. Oke, bisa juga. Kita lanjut ke lampu flash, kemudian sensor kompas, angkanya bergerak, akselerometer, bolanya bergerak, giroskop, kubusnya bergerak, sensor cahaya, angkanya berubah, proximity, on, off bisa. Kemudian ke baterai hijau. Kemudian kita lanjut ke sensor sidik jari. Untuk sensor sidik jari kita tes langsung di keamanan, di pengelola sidik jari kita cek, kita setting pola dulu ya, kita buktikan secara langsung aja ya. Oke, oke ya, bisa. Klik selesai, kemudian coba kita matikan ya, kita sentuh sensornya. Oke, bisa ya, sekali lagi. Oke, bisa. Kemudian kita hapus lagi pola dan sidik jari, kita hapus ya, kita hapus. Kemudian yang terakhir kita cek sensor NFC ya, sudah kita install aplikasi cek saldo, NFC aktif ya, kita cek. Ini NFC aktif, tinggal kita scan aja, kita tempelkan etol. Oke, bisa dari Bank Mandiri. Oke, cukup ya untuk pengecekan, saya kira cukup. Sekarang kita masuk ke proses packing ya, sudah hampir 14 menit ya, 14 menit. Kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita pasang sekalian ini dulu. Oke, kemudian kita matikan HP-nya.
Oke, terima kasih.